Balik lagi ke Burbir Official. Oke. Ini kita bincang-bincang ya, bincang-bincang santai, jangan terlalu berporsir pada materi. Ya. Kita bincang-bincang santai menurut Burbir. Oke. Bahas tentang puasa. Tapi ini fakta ya, bukan hoax. Bukan gosip. Ini menurut saya. Menurut sains ini kita ngobrol menurut sains. Apa? Fakta-fakta. Mau dibicarakan hari ini. Manfaat berpuasa. Menurut Sains. saya. Oke. Berpuasa Menurut saya. sains. Ilmu Sains. IPA. Ilmuwan. Ya gitulah pokoknya. Oke. Langsung aja ya. Ya. Obrolan pertama ya. Yang pertama tuh 8 manfaat puasa menurut sains. Mantap. Apa aja? Nah, nih tuh sampai gue mati ya kan. Ya. Nah, yang pertama puasa mengurangi resistensi insulin. Lu ngerti gak sih? Gue ngerti nih, gue nggak paham. Jadi ini kan menurut saya ya. Ya. Nggak paham. Puasa mengurangi resistensi insulin. Insulin itu vitamin. Oh, insulin itu vitamin. Resistensi itu apa sih? Resis mengurangi apa ya? Puasa mengurangi Resis itu melawan. Jadi puasa pertama mengurangi resistensi insulin. Kalau insulin sendiri itu kan vitamin kan ya, Bu. Ya. Memang penelitian yang telah menemukan apa saja manfaat puasa. Yang pertama, resistensi insulin itu meningkatkan kontrol gula darah. Berarti jadi sangat berguna bagi mereka yang berisiko diabetes. Berarti dia atau intinya mengontrol gula darah gitu ya. Iya. Resistensi insulinnya mengontrol gula darah dengan baik. Jadi sering-sering puasa lah kalau untuk penyandang gula. Jadi yang berisiko diabetes, apalagi yang sudah terkena diabetes. Minta Jepang bayi nih. Jangan. Kemudian penelitian ini dikeluarkan oleh jurnal US National Library of Medicine, National Institute of Health. Itu di mana? Di Amerika. Oh, gue kira di Pasar Senen. Pasar Senen itu kan kalau mau beli apa-apa loh. Iya, biasa kalau beli jam-jam ini murah-murah KW. Ya itu aja. Jadi mengurangi berguna, mencegah ya mereka yang berisiko terkena gula ya, mengontrol gula darah intinya ya. Itu manfaat pertama. Oke, dan yang kedua, puasa membantu melawan infeksi. Wah, ini ngeri, kok bisa? Coba jelasin gue. Kok bisa? Ini kan ajaib. Oh iya, makanya kok bisa ya puasa nggak makan. Menurut saya itu menunjukkan bahwa puasa dapat membantu mengurangi tingkat peradangan yang mungkin terlibat dalam perkembangan penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, dan rheumatoid arthritis. Gue ngerti nggak lu itu? Nggak ngerti. Ini faktor menurut sainsnya ini. Jadi saya tidak bisa mendefinisikannya, cuma membaca aja ini. Membaca aja ya. Pokoknya obrolannya santai gitu ya. Jadi membantu melawan infeksi, yaitu penyakit kronis, jantung, kanker, dan rheumatoid arthritis. Kemudian studi kecil menemukan efek penurunan inflamasi ketika orang berpuasa selama 12 jam sehari. Selama 1 bulan, manfaatnya dapat berguna mengobati kondisi peradangan tersebut. Berarti kalau lagi sakit radang gitu, kan lagi musim. Bukan gitu. Jadi peradangan tentang penyakit yang tadi saya sebut itu. Oh gitu, gua kira peradangan tentang lagi coronina kan batuk-batuk. Itu enggak ya? Enggak. Oh enggak. Beda di sini. Itu beda ya. Itu manfaat kedua. Ya. Nah, manfaat ketiga itu meningkatkan kesehatan jantung. Orang puasa lemah kan, coy. Harusnya lemah dong, kan nggak makan. Tapi ada manfaatnya menurut saya. Coba lu jelasin. Ya, jadi lu baca. Penyakit jantung yang dianggap sebagai penyebab utama kematian di seluruh dunia. Pasti seringnya. Memang orang banyak
takut ya kalau masalah jantung, jangan. karena mendadak langsung mati, langsung mati. Untung kalau putus cinta nggak langsung mati. Tapi kalau dengan puasa kita bisa meningkatkan kesehatan jantung itu sendiri, gitu loh. Nah, studi ini yaitu bahwa mengubah pola makan dan gaya hidup menjadi cara paling efektif untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Kan kita puasa, jadi mengurangi pola makan yang berlebihan, pola makan yang serba enak misalnya. Dengan puasa kita bisa kontrol. Berarti gitu intinya karena puasa itu biasanya kita makan junk food gitu ya, makanan instan itu kita mengurangi ya, otomatis kita mengurangi. Jadinya biar mensehatkan kembali jantung kita supaya bagus ya. Jadi penelitian ini juga mengungkapkan ini, puasa 8 minggu secara bergantian dapat mengurangi kadar kolesterol jahat. Nah, ini menurut saya. Gorengan bro. Cireng. Bakwan. Tempe. Itu jahat tapi enak. Makanya puasa. Wah, jangan tidak puasa. Kayak gua nggak puasa, jadi tetap aja gendut. Iya. Nah, manfaat yang keempat nih, puasa mencegah gangguan sel saraf. Nah, mencegah gangguan sel saraf. Mencegah gangguan sel saraf. Maksudnya mati gitu selnya? Enggak. Jadi menurut saya itu ini bahwa dalam beberapa studi ditemukan efek puasa yang kuat untuk kesehatan otak ternyata. Oh, saraf otak maksudnya. Iya. Jadi orang yang berpuasa itu otaknya lebih refresh, lebih enjoy kalau dia berpuasa. Lebih santai gitu ya otaknya. Tapi kalau misalnya berpuasa sambil bekerja, itu nggak refresh kan berarti men? Ya tapi kan pekerjaan itu sendiri biasanya kan dikurangi. Di mana-mana pasti dikurangi. Jadi tidak sama dengan ketika dia tidak berpuasa. Ketika tidak berpuasa. Bekerja dan tidak berpuasa ya. Iya. Ini menurut saya. Ya percaya tidak, ini menurut saya. Menurut saya. Ilmu pengetahuan, bukan hoax. Ilmu pengetahuan ini yang terjadi ya. Iya. Itu menurut saya. Nah, yang kelima, meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, ini yang kebanyakan setiap hari kita kita alami kan metabolisme tubuh itu. Jadi dengan membatasi asupan kalori, puasa dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa puasa jangka pendek dapat meningkatkan kadar neurotransmitter norepinefrin yang dapat meningkatkan penurunan berat badan. Ya jelas dong. Nggak makan seharian 12 jam. Jadi bahkan nih satu ulasan menunjukkan puasa sepanjang hari dapat mengurangi berat badan hingga 9%. 9%. Dan secara signifikan mengurangi lemak tubuh selama 12 sampai 24 minggu. Tapi kan lemes, bro. Buat iya, namanya kita puasa, mana ada orang puasa nggak lemes, ya kan? Tapi manfaatnya ada. Gitu. Bagus. Sama seperti kita kan punya kendaraan yang mobil misalnya, tiap hari kita pakai. Coba mobil itu kita misalnya istirahat 1 hari, 2 hari, kan mengurangi resiko kerusakan, perawatan dan sebagainya. Sama juga kayak tubuh kita ya berarti. Mengurangi biasanya metabolisme, meningkatkan metabolisme tubuh. Tadi capek jadi biasa aja. Iya. Metabolisme tubuh itu manfaat yang kelima. Oke, nah selanjutnya nih manfaat yang keenam nih. Ya, keenam ya. Puasa tingkatkan sekresi hormon pertumbuhan. Jadi banyak aspek kesehatan yang diperoleh dari berpuasa memang. Jadi salah satunya itu hormon pertumbuhan manusia yang merupakan sejenis hormon protein penting bagi aspek kesehatan manusia. Jadi faktanya ini, penelitian sains ini menunjukkan bahwa hormon kunci ini terlibat dalam pertumbuhan, metabolisme, penurunan berat badan, dan kekuatan otot. Jadi hormon-hormon ini berfungsi kepada 4 yang tadi itu: pertumbuhan, metabolisme, penurunan berat badan, dan kekuatan otot.
Ini maksudnya ini manfaat puasanya di sana, hormonnya. Jadi menurun, membaik atau menguat? Meningkat. Meningkat, Iya. berarti menguat dong. Iya. Meningkat, jadi malah berpuasa itu meningkatkan hormon tubuh menjadi meningkat. Ya, fokusnya kepada yang tadi 4 itu, pertumbuhan, metabolisme, penurunan berat badan dan kekuatan otot. Itu bertambah naik jadinya. Itu menurut saya ini manfaat yang keenam. Manfaat ketujuh sebagai anti aging dan perpanjang umur. Jadi anti penuaan, istilahnya anti aging dan perpanjang umur. Menurut saya puasa lo. Jadi ini beberapa penelitian pada hewan ya. Jadi ini menemukan hasil yang menjanjikan tentang potensi memperpanjang usia dari efek puasa. Dalam sebuah penelitian, tikus yang berpuasa setiap hari. Nah, ini hewan dulu yang jadi apa sampel. Mengalami tingkat penuaan yang tertunda dan usia hidup 83% lebih lama dari tikus yang tidak berpuasa. Ini sampelnya. Kemudian penelitian saat ini masih terbatas pada penelitian pada hewan dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana puasa dapat berdampak pada umur panjang dan penuaan pada manusia. Jadi ini sampel. Belum kepada manusia, ini sampel saja. Baru sama tikus. Jangan Pada samakan ya kita dengan tikus. Ya, artinya paling tidak kita bisa mengambil pelajaran di sana kan. Gitu loh. Oh, berarti kalau puasa kita bisa panjang umur, kita menambah. Yang terakhir nih, puasa dapat mencegah kanker. Kok bisa? Ya. Jadi ini juga sampelnya kepada hewan. Jadi penelitian pada hewan menunjukkan bahwa puasa dapat bermanfaat untuk pengobatan dan pencegahan kanker. Selain itu, dalam penelitian lain menunjukkan mengekspos sel kanker pada beberapa siklus puasa sama efektifnya dengan kemoterapi. Gitu. Berarti mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi manfaat puasa di sana kemudian katanya sah. Itu yang lebih paling bermanfaat dari semuanya, dari 1 sampai 8 tadi. Yang paling bermanfaat ini adalah ini, mencegah terjadinya kanker ya. Sampai sini aja, dadah.